bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Pada hari Minggu Paskah yang keempat, kita juga merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia. Doa dan renungan kita hari ini bertema membangun sikap hati yang tulus dalam melayani. Inspirasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Doa kita akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR, dan renungan telah disiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR. Kedua saudari kita ini sekarang sedang studi dan berada di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyemangati dan menyertai kita menjadi pengikut-pengikut Kristus dalam seluruh hari ini dan dalam seluruh perjalanan panggilan hidup kita. Come, O Creator, Spirit bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and habit, to fill their hearts which thou hast made. Grant Paraclete to thee we cry, O highest gift of God most high, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Blow in thy sevenfold gifts all known, the vineyard of God's faith we own, the promise of the Father known, who does better with power and love. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love. With patience, firm and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us the foe we dread, and grant us joy through peace instead. So shall we not with thee forbear, turn from the path of life aside. O may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true instance confess, O God, the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala Agung kami yang Maha Penyayang, antarlah kami kawanan yang kecil dan lemah ini memasuki sukacita kekal bersama Kristus Gembala kami yang perkasa, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan.
Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan 30. Aku memberitakan hidup abadi. Pada suatu ketika Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, membangun sikap hati yang tulus dalam melayani. Pada hari ini dalam Injil, sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi berbicara mengenai cinta Kristus kepada domba-dombanya yang berhubungan erat dengan Bapanya. Cinta dan kasih Kristus adalah cinta seorang gembala kepada domba-dombanya. Yesus menggambarkan diri sebagai seorang gembala yang mengenal domba-dombanya. Gembala yang selalu ada di sekitar domba-dombanya, dan gembala yang memberikan cinta yang utuh hanya untuk domba-dombanya. Dari sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita mengenai sikap hati untuk menerima firman dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kita. Yesus adalah tokoh teladan kita dan sungguh telah menjadi jaminan keselamatan kita, di mana Yesus sendiri bersabda dan berkata kepada kita bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, karena Bapa di surga telah menyerahkan mereka kepadaku. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan hari Minggu Panggilan. Gereja secara khusus memberikan perhatian khusus bagi orang-orang yang memberikan dirinya untuk pelayanan kepemimpinan dalam gereja, baik itu menjadi imam, bruder, suster, frater, dan sebagainya, ataupun panggilan itu sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja, tentu harus berpusat pada Tuhan Yesus sendiri yang adalah gembala pemimpin sejati. Maka yang perlu kita lakukan yakni dengan tekun berdoa. Berdoa untuk para imam, para bruder, para suster, mereka semua yang menjadi pelayan dalam gereja, agar pelayanan mereka terus berpusat kepada Tuhan, bukan dari dalam diri sendiri. Kita juga sebagai umat Tuhan perlu mendengarkan suara Tuhan dan mengikutinya. Artinya, kita juga perlu menelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Yesus dan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, yaitu seperti sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, pemimpin dalam suatu kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas kecil lainnya. Kita perlu mengikuti teladan Yesus dalam pelayanan kita masing-masing, dengan memberi diri yang seutuhnya, melayani dengan hati, bukan melayani dengan mengharapkan imbalan, melainkan berani memberi diri untuk orang lain sebagai bentuk kesatuan kita dengan Yesus. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk itu kita sebagai umat Tuhan, domba-domba yang taat dan setia, kita perlu memahami kesatuan antara Yesus dengan Bapanya. Untuk itu kita pun sebagai umat Tuhan, domba-domba yang taat dan setia,
kita perlu memahami kesatuan antara Yesus dengan Bapaknya, dan kita harus membangun kehidupan yang penuh dengan kedamaian, tidak adanya pertentangan di antara kita. Justru persatuan yang akan menjamin keselamatan dan keakraban kita dengan Sang Gembala kita yang baik. Mari kita bersama-sama bersatu hati, membangun kesadaran dalam diri kita dan sesama dengan teladan kepemimpinan Kristus, dan bersatu dalam karya pelayanan kita, dalam karya pelayanan Kristus di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkan bersama, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa harapan kita. Kita berdoa untuk gereja, semoga Bapa memberkati umatnya agar semakin menggereja dan rela melakukan karya pelayanan kepada sesama di sekitar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, ya Bapa, semoga para pemimpin mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup mengangkat beban orang lain serta berusaha mendekati pribadi masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, ya Bapa, limpahkanlah semangat berkorban putra-Mu kepada mereka yang menderita dan tertindas, agar mereka jangan membalas memaki-maki bila diejek, dan jangan membalas mengancam bila orang bertindak tidak adil terhadap mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda dan kaum dewasa yang masih muda, ya Bapa, semoga kaum muda berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan diri sepenuhnya di dalam gereja sebagai imam, bruder, suster, ataupun rasul awam. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita bersama maupun doa-doa secara pribadi dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.
kami hadir menyapa setiap hati.